Masa depan sesebuah negara itu bergantung terhadap siapa yang memimpin negara tersebut. Saya amat tertarik pada negara Indonesia kerana ramai yang masih menyokong Presiden Jokowi agar Presiden Jokowi dapat meneruskan kepimpinannya untuk mentadbir negara Indonesia. Bagaimanakah masa depan Indonesia yang difikir ataupun direncanakan oleh Presiden Jokowi? Agak-agaknya ada rencana yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk negara Indonesia. Di sini saya terjumpa satu video yang mana cerdas rencana besar Jokowi, Indonesia akan jadi seperti ini. Bagaimanakah Indonesia di masa akan datang? Ini rencana Presiden Jokowi. Ayo sama-sama kita simak klip video ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Pada kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kali ini seperti biasa kita akan mereaksi video-video berkaitan dengan pembangunan negara Indonesia dan kabar-kabar dari Indonesia. Saya amat tertarik dan juga selalu bertanya ya, kenapa ramai orang Indonesia yang masih mau mengekalkan Presiden Jokowi sebagai kepala negara di negara Indonesia. Jadi di sini berkemungkinan ada sesuatu rencana Presiden Jokowi untuk masa depan negara Indonesia. Pada tajuk yang akan saya react pada kali ini yaitu rencana besar Jokowi, Indonesia akan jadi seperti ini. Bagaimana Indonesia di masa akan datang? Sama-sama kita simak klip video ini dari channel Point. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Point dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi, ayo langsung saja kita lihat apakah rencana besar Presiden Jokowi untuk masa depan negara Indonesia. Saya dari Malaysia ingin melihat mungkin ada sesuatu yang boleh dipelajari daripada info ini. Ayo sama-sama kita simak info ini guys. Jom. Harapkan nanti di tahun 2020 akhir semua infrastruktur, kalender of event selesai akhir tahun depan. Insya Allah semuanya selesai. Bentuk ketegasan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur. Memiliki Bali ya, tapi kita sekarang ini baru mengembangkan 10 Bali baru. Kita nggak tahu bahwa kita ini sakti. Kita taunya asik berkelahi, bicara perbedaan aja, jelek sana, jelek sini. Padahal kalau ini kita lola bersama-sama, itu membawa kesejahteraan pada bangsa ini. Yang kita fokus sekarang ini dalam 2 tahun ini hanya 5 dulu. Mana 5 yang baru yang sekarang kita kerjakan? 1, Mandalika. Yang kedua, Labuan Bajo. Yang ketiga, Borobudur. Yang keempat, Danau Toba. Yang kelima, Manado. Nah kita ini sebenarnya global player, bukan global player, super power dalam carbon credit. Dengan segmentasi yang berbeda-beda, sudah kita atur semuanya. Bulan Maret nanti, Yogyakarta International Airport juga sudah akan selesai 100%. Masa depan Indonesia dimulai dari era Jokowi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Point. Dari Point Channel. Desember kita akan mengajukan Omnibus Law untuk perpajakan, kemudian nanti di awal Januari kita akan mengajukan Omnibus Law untuk iklim investasi yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga sangat diuntungkan oleh letak geografisnya yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi membawa negara yang berasaskan Pancasila itu menjadi negara besar di masa mendatang. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah keberagaman aneka tambang yang terbesar yang tersebar di seluruh Nusantara. Tambang yang Berdasarkan banyak ya. data dari Indonesia Mining Association, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang, di antaranya minyak, gas alam, emas, timah, tembaga, dan juga nikel. Banyak. Nikel lah yang paling banyak. Tambangnya tersebut membuat Indonesia masuk dalam 10 besar sebagai produsen barang tambang mentah di dunia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemilik cadangan dan pengekspor nikel terbesar di dunia. Oh, itu Dikutip dari betul. World Top Export, untuk barang nikel, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan nilai ekspor sebesar 628 US dollar
atau 21,5% dari total ekspor di dunia. Patutlah yang nikel itu di stop kan sekarang nih. Uni Eropa marah betul ya. Sebab kalau tengok sini Indonesia pengeluar nikel terbesar juga di dunia nih. Ingat besarnya cadangan nikel di Indonesia, hal ini pun tak ingin disia-siakan oleh Presiden Jokowi. Ia memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia di masa depan sebagai produsen besar litium baterai di dunia. Patut pun dia membuat hilirisasi sekarang nih ya. Sekarang nih bila stop nikel dia akan mengolah sendiri. Indonesia akan mengolah sendiri ini nikel yang saya tengok berita-berita dan juga kenyataan-kenyataan Presiden Jokowi. Dia akan membuat hilirisasi. Maka itu dia stop nikel. Jadi ini yang 3 tahun lepas punya info ya. Jadi nampak ada satu tindakan di sini. Dia sudah berjalan ya. Apa yang direncanakan itu. Dan saat ini, pemerintah tengah berupaya untuk membangun pabrik litium baterai di Morowali, Sulawesi Tengah dengan bekerja sama antara Tiongkok dan Jepang. Kita ingin nanti dalam waktu kira-kira 2-3 tahun kita ingin turunan dari nikel ini bisa lari ke yang namanya lithium baterai. Inilah strategi bisnis negara yang sedang kita rancang agar negara kita Indonesia ini bisa menjadi hub besarnya bagi industri mobil elektrik. Arahnya ke sana. Begini. Karena kita memiliki nikel, ada kobalt, mangan, dan bahan baku lainnya yang bisa dipakai oleh industri dalam rangka membangun lithium baterai. Dan kita tahu Indonesia adalah memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia, nomor 1 di dunia. Ekonom PT Bank UOB Indonesia, Enrico Tanuwijaya memaparkan bahwa nikel adalah mineral yang sangat berharga di masa depan karena pesatnya perkembangan kendaraan listrik. Sebab nikel merupakan salah satu logam terbesar dalam pembuatan baterai listrik dan baterai itu sendiri ibarat jantung dari revolusi mobil listrik. Menurut International Energy Agency, setidaknya ada 8 negara yang tercatat dengan penggunaan mobil listrik terbanyak. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, Inggris, serta 4 negara Eropa, yakni Norwegia, Prancis, Jerman, dan Belanda. Hingga saat ini, produksi baterai lithium ion global untuk kendaraan listrik masih berkonsentrasi di 4 negara, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Polandia. Dalam hal ini, Tiongkok jadi pemegang produsen terbesar baterai lithium ion dunia. Di samping itu, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia sebenarnya adalah negara superpower dalam hal karbon kredit. Pasalnya, Indonesia tengah memiliki 75 hingga 80% karbon kredit dunia yang didapat dari lahan gambut, hutan mangrove, serta hutan lepas yang terdapat di Indonesia. Menurutnya, karbon kredit ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju di Eropa dan tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini sakti. Kita kan punya karbon yang besar. Kita nampak sekarang nih isu Uni Eropa yang membuat tekanan di WTO tentang stopnya nikel diekspor ke negara Uni Eropa. Rupa-rupanya patut itu yang menyebabkan mereka amat tertekan ya apabila Indonesia mau mengolah sendiri. Karena Indonesia menjadi negara yang standingnya dengan negara-negara Uni Eropa. Jadi kebijakan-kebijakan ini 3 tahun lepas sudah direncana. Hari ini nampak dia punya bukti ya. Oh, patutlah ini rencana besar Jokowi ya. Nampak. Ya, karbon kredit kalau kita sebutkan karena kita punya peatland yang gambut itu kira-kira 7,5 juta hektar yang masih bagus. Ada kita punya hutan 108 juta hektar. Kita punya juga tadi mangrove itu hampir 3,1 juta hektar. Dan juga kita punya seagrass dan sebagainya. Itu kontribusinya hampir 80-90% ke dunia. Eropa, negara-negara maju sangat butuhkan itu. Dan dia memberi karbon kredit ke kita sekarang banyak sekali. Jadi Indonesia itu kita punya ide, lah kita ini sebenarnya global player super power dalam karbon kredit. Kita nggak tahu bahwa kita sakti. Mengenai karbon kredit, jika disederhanakan adalah suatu mekanisme perdagangan karbon di mana negara yang menghasilkan emisi karbon dari kuota yang telah ditentukan diharuskan untuk memberikan sejumlah insentif kepada negara yang mampu menyerap karbon melalui proyek penanaman hutannya. Semakin besar hutan untuk menyerap emisi karbon, semakin besar pula kredit karbon yang dimiliki oleh negara tersebut. Dia punya simbolik apabila setiap kunjungan-kunjungan dari mana-mana negara
yang saya nampak Presiden Jokowi ada satu simbolik penanaman pokok tu di istana. Macam baru-baru ni juga Perdana Menteri Malaysia datang ke Indonesia, itu penanaman pokok juga dilakukan ya. Itu simbolik sebenarnya ya. Wow, hebat. Hal itu sebagaimana yang telah disepakati oleh Perjanjian Prancis yang diikuti sebanyak 195 negara peserta KTT Perubahan Iklim PBB pada 2015 lalu. Perjanjian itu bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dalam mengurangi emisi gas karbon yang memicu terjadinya pemanasan global. Ada kurang lebih 74 undang-undang yang semuanya kita kumpulkan, kemudian kita ajukan menjadi satu undang-undang kepada Dewan, dan kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti kecepatan tindakan-tindakan kita di lapangan itu akan kelihatan cepat atau tidaknya. Oh, menarik ya info untuk kali ini. Yang mana rencana besar Jokowi Indonesia akan jadi seperti ini. Kalau dilihat perkembangan negara Indonesia, saya memerhatikan macam pembangunan ataupun pemindahan ibu kota dari Jakarta itu di Jakarta tu ke IKN itu salah satu juga faktor misi Presiden Jokowi ya. Jadi merujuk kepada sumber daya alam yang lain, Presiden Jokowi sekarang ini tengah bermati-matian mempertahankan agar ancaman-ancaman Uni Eropah terhadap membuka semula untuk ekspor nikel itu ya, sungguh dahsyat juga ancaman itu. Jadi ternyata di sini apa yang direncanakan Presiden Jokowi nampak telah berlaku, dan sekarang ini juga Indonesia membuat hilirisasi di negara tersebut, dan apa yang saya nampak dari segi nilai tambah itu akan meningkat. Jadi inilah rencana besar Presiden Jokowi yang mau menjadikan Indonesia menjadi negara yang bertambah maju ya. Patut pun ramai rakyat Indonesia yang saya nampak sekarang ni ingin mempertahankan Presiden Jokowi kerana misi Presiden Jokowi itu nyata ya, boleh nampak jelas kelihatan. So, apa yang saya dapat daripada info ini, kebijakan Presiden Jokowi merancang untuk masa depan negara itu sangat detail, dan dia bukan sekadar omong kosong tetapi melaksanakan dia punya amanah dan juga misinya itu tercapai. Hari ini telah terbukti seperti sirkuit Mandalika sudah selesai, lepas tu IKN dan IKN juga mendapat dukungan serta support ya dari segi pelaburan dari Malaysia sebanyak 10 projek-projek ataupun kontraktor yang LOI telah ditandatangani baru-baru ini bersempena dengan kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia. Itu projek untuk IKN. Jadi nampak jelas di sini bahawa rencana besar Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju itu sudah nampak kelihatan. So guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan rencana besar Presiden Jokowi yang mau menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang disegani dan dihormati? Kalian boleh komen di bawah. Jadi semoga apa yang direncanakan oleh Presiden Jokowi akan tercapai, dan juga semoga Indonesia akan menjadi sebuah negara yang menjadi negara superpower di masa akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.